Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan nikmat yang berlimpah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah masih amanah dalam melaksanakan semua risalah beliau sampai akhir zaman. Perkenankan saya menyampaikan peribahasa penuh makna. Allah bisa karena biasa. Suatu kebiasaan menjadi tidak terasa lagi bagi kita apabila sering dilakukan. Seperti yang kita ketahui, dalam situasi darurat karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan melalui 3M, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. Dan 3. Menjauhi kerumunan. Termasuk pembiasaan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh bagi seluruh peserta didik di pelosok Nusantara. Atau yang lebih populer dengan daring. Berbagai masalah pun timbul. Contohnya, ketika belajar daring, banyak orang tua yang panik bahkan stres menghadapi kebiasaan anak di rumah selama proses pembelajaran jarak jauh. Dari yang kita ketahui akibat COVID-19, adanya perubahan yang signifikan, baik dari kebiasaan belajar anak bahkan kurangnya disiplin anak. Contohnya, saat belajar daring, banyak orang tua yang mengerjakan tugas anaknya. Sementara anaknya masih tertidur, asik bermain games dan bermain dengan teman-temannya. Sehingga lupa dengan tugas sekolahnya. Hadirin yang saya hormati, seperti itulah gambaran saat ini. Anak masa kini yang melalaikan perintah ibunya bahkan gurunya. Banyak anak sekarang ketika disuruh malah menyuruh, diperintah malah membantah, yang kerjaannya cuma ngomongin orang, bermain games, dan membuat keributan. Rasanya, Menteri Pendidikan pun akan geleng-geleng kepala. Mengapa sampai tercipta karakter anak yang seperti itu kepada orang tuanya? Inilah cerita sedih dari kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang Allah muliakan, keberadaan keluarga, khususnya orang tua kita adalah kunci dari kedamaian di dunia dan akhirat. Kasih sayang orang tua kita bagaikan pelita yang tak pernah padam. Betapa besar jasa mereka bersusah payah membimbing anak-anaknya. Pernahkah kita berpikir, lelahnya ayah yang bekerja banting tulang, pergi pagi, pulang sore, hanya untuk mengabulkan permintaan anaknya? Atau pernahkah kita berpikir, betapa lelahnya ibu mengandung, sakitnya melahirkan, bahkan bergadang menyusui kita dan merawat kita sampai saat ini? Hadirin yang berbahagia, para ahli agama, ulama dan guru-guru kita selalu menitipkan pesan bahwa betapa mulianya kedudukan orang tua dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Wallahu alam bimurazih. Hadirin yang saya hormati, adab kepada orang tua merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berarti
kita wajib menghormati mereka, menyenangkan hatinya, menaati perintahnya, wasiat dan amanahnya. Mendoakan mereka dengan memintakan ampunan untuk mereka, tidak membantah, membentak, apalagi mengucapkan serta tidak menjadikan sesuatu yang menjadikan kedua orang tua tidak ridho kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain," yang artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Alangkah eloknya bila kita umpamakan orang tua kita adalah panutan hidup kita di dunia dan akhirat. Bagaikan dia yang tak kunjung padam, menerangi setiap langkah kita dalam menempuh jalan kehidupan, membimbing kita ke jalan yang benar, dan berharap kita semua menjadi generasi yang soleh dan solehah. Simpulannya, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta dinar, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, niscaya surga bukan milikmu. Betapapun tingginya kedudukan, banyaknya harta benda yang kau miliki, semua tiada artinya dibandingkan warisan ilmu dan jasa dari orang tua kita. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Semoga kita dianugerahi limpahan rahmat dan hidayahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.